Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widina Putri. Saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Media in Short untuk mengatasi siswa diseleksia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu implementasi. Jadi implementasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Selanjutnya ada media, di mana media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Istilah kata media umumnya mengacu pada suatu yang digunakan sebagai wadah alat untuk berkomunikasi. In short itu adalah suatu aplikasi atau sebuah aplikasi yang bisa Anda gunakan dalam melakukan edit sebuah video ataupun foto. Selanjutnya, diseleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Jadi, banyak di mana siswa SD kelas 1 itu banyak yang masih kekurangan dalam membaca. Jadi, membaca itu merupakan suatu aktivitas sangat penting dalam hidup dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar dilakukan awalnya dengan cara membaca. Sebagian besar membaca dilakukan dengan cara membaca menggunakan kertas media ataupun di papan tulis. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar pada jenjang pendidikan dasar dan sekolah dasar SD yang memberikan kemampuan dasar dalam membaca. Strategi ini dilakukan dengan mengenalkan kata kepada anak menggunakan media in short. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk dalam metode sebuah kasus, di mana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau dua orang lebih. Jadi di sini itu data itu dikumpulkan dari lapangan, maka tahapnya itu yang pertama itu ada reedukasi data, yang kedua itu ada data display, yang ketiga itu ada verifikasi atau klarifikasi data. Nah, jadi penyandang diseleksia itu biasanya itu mengalami masalah seperti ini. Yang pertama itu adalah masalah fonologi, di mana masalah fonologi itu hubungan sistematik antara huruf dan bunyi. Misalnya mereka mengalami kesulitan membedakan paku dengan palu. Yang kedua itu adalah masalah mengingat perkataan, di mana kebanyakan anak di sekolah mempunyai level kecerdasan normal atau di atas normal. Namun, mereka mempunyai kesulitan mengingat perkataan. Yang ketiga itu adalah masalah penyusunan yang sistematis, di mana anak diseleksia itu mengalami kesulitan penyusunan sesuatu secara berurutan, misalnya susunan bulan dalam setahun, hari dalam minggu, atau susunan huruf dan angka. Mereka sering lupa dalam sistem belajar seperti ini. Yang keempat itu adalah masalah ingatan jangka pendek, di mana anak diseleksia itu mengalami kesulitan memahami instruksi yang panjang dalam satu waktu yang pendek. Misalnya, ibu itu menyuruh anaknya itu menyimpan tas di kamarmu di lantai atas, ganti pakaian, cuci piring, dan membuat PR. Maka kemungkinan besar anak diseleksia tidak melakukan seluruh instruksi tersebut dengan sempurna karena tidak mampu mengingat seluruh perkataan ibunya. Selanjutnya adalah masalah pemahaman sinteks, di mana anak diseleksia itu sering mengalami kebingungan dalam memahami tata bahasa, terutama jika dalam waktu yang bersamaan mereka menggunakan dua atau lebih bahasa yang mempunyai tata bahasa yang berbeda. Jadi, perilaku faktor yang dapat dijadikan sebagai faktor penyebab diseleksia yaitu masalah dalam hubungan sosial, stres, yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar. Nah, dari sekian hasil presentasi saya, di sini saya akan mengembangkan atau menggunakan media in short untuk meningkatkan kualitas belajar anak atau anak yang mengalami diseleksia atau kesulitan dalam membaca. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.